Anda kembali bersama kami di Ajus Jabar. Setelah tadi kita berbincang bersama dengan Pak Dadang Darmawan, beliau adalah Kepala DPKP 3. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Bapak Bambang Suhari. Beliau adalah Kabag Hukum Setda Kota Bandung yang sudah hadir bersama kami kali ini. Pak Bambang, selamat datang Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi kita terus memperbincangkan mengenai rumah deret ini ya Mau Odet ya. Dan Mau Odet mungkin boleh menjelaskan sedikit kepada masyarakat juga sebelum kita bahas mengenai dari segi hukum begitu. Sebetulnya kapan rencananya program atau proyek dari pembangunan rumah deret di Taman Sari ini akan selesai? Ya Mas Ayu, Mang Odet sebagai bapaknya warga Taman Sari, warga Bandung, ya bapaknya warga Bandung, khusus untuk warga Taman Sari, sangat berharap lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus ya. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Oke. Nah, karena sekarang ini apalagi sudah PTUN tadi sudah dimenangkan juga oleh Pemkot. Nah, harapan Mang Odet ya, mudah-mudahan perizinan kita terus kita proses. Nah, mudah-mudahan sih ngobrol aja Kang Dadang, Mang Dadang tadi Kadis DPKP 3, mudah-mudahan sih 7 bulan lah. Kalau nanti beres perizinan, Januari kita mulai, mudah-mudahan ya sekitar bulan Juli sudah selesai. Setelah Lebaran ya. Nah, kalau sudah selesai, mereka bisa masuk lagi situ kan menghuni rumah yang indah, yang baik. Insya Allah ya, 7 bulan ya harapan kita bersama Mang Odetnya bisa selesai dan warga. Doakan ya, Mas Ayu. Pasti didoakan seluruh warga Kota Bandung pastinya harusnya ya. Supaya lancar ya, betul. biasa lancar untuk warga Mang Odet. Warga Mang Odet khususnya di Taman Sari gitu ya. Pak Bang, sehari kita tentu akan membahas mengenai dari segi hukumnya begitu. Mungkin bisa menjelaskan mengenai dari sisi aspek legalitasnya seperti apa di rumah deret Taman Sari tersebut. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Kita ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa dari sisi legal aset yang berada di RW 11 Kelurahan Taman Sari ini benar-benar milik pemerintah Kota Bandung, di mana perolehannya berdasar dari perolehan yang diperoleh pada saat Kementel Bandung pada tanggal 16 April tahun 1930 yang dengan bukti kepemilikan adalah segel jual beli dalam bentuk surat segel yang berasal dari milik Nyi Unti, dijual kepada Kementel Bandung dengan luas sekitar 592 tumbak atau kurang lebih 8.334 meter persegi. Itu dari sisi kepemilikan aset. Kemudian yang kedua, aset itu telah tercatat dalam kartu barang inventaris daerah dalam KIB dan penguasaannya berada di bawah penguasaan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan Kota Bandung atau DPKP 3. Kaitan dengan ada sebagian kecil warga yang menolak terhadap rencana proyek pembangunan yang sebetulnya ditujukan untuk mereka, pemerintah Kota Bandung digugat oleh mereka. Kemudian apa yang digugat? Yang digugat itu bukan aspek hak kepemilikan, tetapi yang digugat itu sebenarnya hasil kompromi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan dan Pertamanan Kota Bandung pada saat itu. Apa yang digugat? Yang digugat itu adalah keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan Kota Bandung nomor 538/1325A/2017 tentang pemberian kompensasi bagi mereka. Pemberian kompensasi. Kompensasi bagi mereka. Dan keputusan Kepala Dinas itu terbit hasil musyawarah mufakat dengan mereka, tetapi kemudian digugat karena ada warga yang tidak setuju dengan pemberian kompensasi yang ditetapkan dalam surat keputusan. Bagaimana perjalanan penanganan perkara? Maka kami bagian hukum mendapat kuasa khusus dari Kepala Dinas DPKP 3 ini untuk menangani perkara itu atas restu dari Pak Wali Kota Bandung. Di tingkat pertama, alhamdulillah hakim memutuskan bahwa pemerintah Kota Bandung memenangkan perkara gugatan dari mereka. Kemudian mereka juga melakukan banding, upaya hukum banding, dan alhamdulillah kita juga dimenangkan. Kemudian mereka juga melakukan kasasi. Di tingkat kasasi juga telah mendapat kekuatan hukum yang tetap.
yakni pemerintah Kota Bandung dimenangkan. Oke. Kemudian dari persoalan penanganan perkara tentang keputusan kepala dinas tersebut, mereka juga sebagian kecil dari warga itu melakukan gugatan lain. Apa yang digugat? Yang digugat adalah izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu. Di tingkat pertama mereka kalah dan kita juga dimenangkan. Dan mereka tidak melakukan upaya banding. Lalu atas izin lingkungan itu ada revisi sedikit, revisi tentang izin lingkungan. Dan mereka tidak melakukan upaya banding, tapi justru mereka menggugat revisi izin lingkungan itu. Yang alhamdulillah hari ini oleh hakim diputus bahwa pemerintah Kota Bandung dimenangkan dari gugatan mereka dengan pertimbangan pertama, penerbitan izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh DPMP-TSP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi azas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, pertimbangan hukum hakim itu adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa 90% warga setempat telah menyetujui pembangunan rumah deret yang digagas oleh pemerintah Kota Bandung untuk kepentingan warga setempat. Pertimbangan hukum dari hakim yang ketiga adalah gugatan dari warga yang melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan itu dinyatakan telah menghambat proses pembangunan rumah deret bagi kepentingan warga. Tiga pertimbangan hakim itu yang memang cukup menguatkan bagi kita sehingga majelis hakim memberikan keputusan menolak gugatan untuk seluruhnya dari para penggugat. Sehingga dengan demikian di tingkat pertama untuk PTWN ini alhamdulillah Pak Wali tadi juga kami sudah menyampaikan laporan berupa WA langsung begitu hakim memutuskan kita melaporkan kepada pimpinan Pak Wali Kota Bandung, Pak Wakil Wali Kota Bandung dan beberapa stakeholder terkait berkenaan dengan penanganan perkara ini. Dari aspek hukum mengenai dasar hukum pengamanan aset Pak Wali sesuai dengan yang diperintahkan Pak Wali Kota Bandung kepada kami karena izin Mbak bahwa Pak Wali Kota Bandung ini sangat berhati-hati dalam membuat sebuah kebijakan sehingga kami di bagian hukum melakukan penelaahan terhadap pengamanan aset ini. Apa yang menjadi dasar hukum pengamanan aset? Maka kita punya pedoman, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang barang milik negara / daerah, di mana adalah salah satu pasal di pasal 42 ayat 1, kemudian di pasal 299 Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengolahan barang milik daerah. Jungto kita sudah punya Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pengolahan barang milik daerah. Di pasal 68 ayat 1 menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan aset atau barang milik daerah yang sudah berada dalam penguasaannya. Artinya kepala DPKP 3 ini sah, halal dan sahih ketika dia mendapat perintah untuk pengamanan aset, dia melaksanakan perintah itu dari wali kota. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban dari perangkat daerah untuk mengamankan asetnya. Aset begitu ya. Kemudian dari sisi pengamanan ada 3. Yang pertama pengamanan fisik. Yang kedua pengamanan administrasi dan yang ketiga pengamanan hukum. Baik. Ketika persoalan bergulir, maka pemerintah Kota Bandung sejalan dengan penataan dan penertiban aset milik pemerintah Kota Bandung sesuai dengan rekomendasi dari BPK Perwakilan Jawa Barat untuk melakukan penertiban atas aset-aset milik pemerintah Kota Bandung, kita melakukan pengamanan hukum. Pengamanan hukumnya berupa sertifikasi aset. Sertifikasi aset, baiklah. Pak Bambang kita tahan dulu. Siap. Terkait dengan sertifikasi aset ini akan kita bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Aju Syabar, kami akan segera kembali.